Kenalin, nama aku Ilham. Aku adalah anak yang sangat menderita. Dan beginilah ceritaku. 15 Januari 2009 adalah hari di mana aku dilahirkan. Lalu saat usiaku 9 bulan, ayahku dan mamaku cerai karena ayahku telah selingkuh dengan wanita lain. Dan pada saat itu aku memilih ikut mama. 5 tahun kemudian mamaku meninggalkan aku selamanya karena mamaku mempunyai penyakit jantung. Dan dari situlah nasib aku dimulai. Mah, aku kangen banget sama mama. Gara-gara mama dan papa cerai, aku menjadi anak yang sangat kesepian, Mah. Aku harap mama bisa tenang di alam sana. Lihat tuh, anak pembawa masalah datang. Masa karena dia lahir, rumah tangga orang tua mereka jadi berantakan. Kalau aku jadi orang tuanya sih langsung aku buang anak kayak gitu. Lihat tuh, si cupu datang. Kamu gak apa-apa? Maaf ya, tadi aku lagi buru-buru, jadi nggak fokus. Gak apa-apa kok. Ya udah, sini aku bantu beresin bukunya. Apaan sih, Rick? Lo yang apa-apaan? Udah tahu punya cowok malah selingkuh sama cowok culun kayak dia. Gue nggak selingkuh. Apa yang lo lihat itu tidak seperti yang lo bayangkan. Iya benar, dia tadi nabrak gue. Terus gue tadi bantuin dia ambilin buku. Diem lo anjing. Udah, jangan begini. Makasih ya, tadi kamu udah bantuin aku. Iya, sama-sama. Kamu nggak kenapa-napa kan pas diajak gelut tadi? Ada yang sakit nggak? Enggak kok. Aku nggak kenapa-napa. Iya bu, mirip banget sama dia. Bukan mirip, tapi kan emang dia pelakunya. Terlihat culun, tapi aslinya psikopat. Ilham, sekarang kamu pergi ke ruangan saya. Kalau bisa keluarin aja Pak dari sekolahan ini. Jadi saya mau nanya tentang video yang viral. Hah? Video? Saya ingin mengetahui penjelasan dari kamu dan mengapa kamu melakukan itu kepada Ella. Maksudnya apa ya Pak? Saya tidak mengerti. Tapi itu bukan saya Pak. Tapi di video itu sudah terlihat jelas kalau itu adalah kamu.
Tadi malam saya tidak keluar rumah sama sekali, jadi bagaimana bisa saya melakukan hal seperti itu? Saya sudah tidak percaya dengan kamu. Dengan berat hati, pihak sekolah mengeluarkan kamu. Karena dengan adanya murid seperti kamu, nama sekolahan kita menjadi buruk. Tapi Pak... Coba deh lihat orang itu. Dia bukannya orang yang viral akhir-akhir ini ya? Iya boy, dia yang viral itu karena gebukin anak orang. Kenapa hidupku selalu menderita? Anjir lah, itu orang kayaknya udah gila. Videoin aja nggak sih? Lumayan ya kan buat nambah-nambah viewers. Ada apa ini? Dan siapa Anda? Gara-gara kamu anakku Ella menjadi mati. Andai saja jika kamu tidak mendekati Ella, pasti sekarang dia masih hidup. Pantas saja orang tuamu meninggalkanmu, karena mereka tidak sudi mempunyai anak sialan sepertimu. Bawa ke kantor polisi aja, Pak, biar mampus tuh anak. Diam Anda. Saya sumpahin kamu mendapatkan azab yang lebih parah dari semua ini. Gue gak bisa diam aja. Gue juga harus bertindak dan harus mencari tahu siapa pelaku sebenarnya. Tidak bisa, kami tidak bisa menangkap anak itu, karena anak itu merupakan anak terkaya di kota Sakura. Ya tidak bisa begitu dong Pak, namanya kewajiban hukum itu harus adil, tidak boleh memandang mana yang kaya dan mana yang miskin, dan kasus seperti ini harus segera ditindaklanjuti, karena sudah menghilangkan nyawa. Jangan mentang-mentang dia kaya, Bapak tidak mau menangkapnya. Emang dia siapa, bisa sampai segitunya dihormati? Dia adalah anak dari Tuan Javier. Hah? Apa? Jadi nama ayah kamu itu adalah Javier, nak. Kami bisa saja menangkapnya, tapi jika terjadi apa-apa kami tidak akan bertanggung jawab. Ah, dasar polisi sialan. Mampus tuh rumahnya dibakar. Siapa suruh bunuh anak orang? Apa-apaan ini? Ngapain kalian bakar rumah saya? Emangnya saya salah apa? Salah apa kamu bilang? Kamu telah salah besar karena kamu telah membunuh anak saya. Saya tanya, emangnya Anda telah menemukan bukti yang kuat dari kejadian itu? Udah deh, lo nggak usah ngelak. Percuma kalau lo bohong, orang-orang juga udah tahu. Iya benar, semua orang akan mengetahui siapa pelaku sebenarnya dari kejadian ini. Halo Pak, datang sekarang juga ke alamat yang saya Sherlock. Kalian bertiga kami tangkap, Tuan Javier, Tuan Hendrik, dan Erik. Apa-apaan ini? Emangnya kami salah apa? Anda bisa menjelaskan ini semua di kantor polisi, dan sekarang Anda harus ikut bersama kami.
Tapi itu bukan saya, Pak. Bukti sudah terlihat jelas dan Anda juga tidak bisa berbohong. Tuan Javier, Anda terbukti salah karena Anda telah merencanakan ini semua. Dan Anda juga terbukti salah karena menelantarkan anak yang bernama Ilham. Hah? Apa? Jadi kamu? Iya, aku adalah anak bayi yang kau telantarkan karena kau telah sibuk selingkuh dengan perempuan brengsek itu. Tuan Hendrik juga terbukti salah karena telah menuduh tanpa bukti. Maka dari itu kalian bertiga besok ikut kami ke pengadilan. Maka dari itu Ananda Erik kami hukum dengan hukuman mati. Dan untuk Bapak Javier, kami akan mempidana Anda selama 24 tahun. Dan Bapak Hendrik, kami akan mempidana Anda selama 5 tahun. Untuk Ananda Ilham, Anda tidak memiliki sangkut pautnya dengan masalah ini. Maka dari itu, Anda tidak memiliki kesalahan apapun dari kasus ini dan Anda terbukti tidak bersalah. Setelah kejadian itu, aku langsung mendapatkan perlakuan yang baik dari tetangga-tetanggaku, dan juga namaku juga udah bersih kembali. 1 minggu kemudian, aku mendapatkan biaya siswa kuliah ke luar negeri dari pemerintah. Setelah 3 tahun aku kuliah di luar negeri, aku memutuskan untuk pulang ke Indonesia dan membuka sebuah perkantoran. Di ambang ini, kehidupanku sangatlah sukses. Dan siapa sangka, orang yang dulunya hidupnya sengsara sekarang bisa menjadi anak yang sukses. Mah, sekarang Ilham telah menjadi anak yang sukses, Mah, sesuai dengan keinginan Mama. Semoga Mama bisa tenang ya di alam sana. Jadilah anak yang tidak pernah menyerah dalam kehidupan miskin ataupun tidak pintar, karena itu semua tidak berpengaruh bagi masa depan kamu. Asalkan kamu mau berusaha, pasti kedepannya akan menjadi anak yang sangat sukses. Terima kasih ya telah menonton video ini. 보는 너 Why can't you understand me 난 너를